jantung Bali, kebijaksanaan kuno terbangun. Sebuah manuskrip suci, cetak biru realitas, mulai bernafas. Aksara modre bahasa penciptaan, merajut jaring cahaya dan suara, memprogram jalinan alam semesta. Dalam wujud meditasi, energi Brahman mulai bangkit. Keheningan menjadi wadah bagi yang suci, sebuah kekuatan saluran universal. Huruf-huruf suci menghidupkan seluruh tubuh. Setiap organ terukir dengan kode rahasia Brahman, membangkitkan genom spiritual. Sanggah cucuk sebagai arsitektural energi, bagai antena rahasia yang mentransformasikan kegelapan menjadi cahaya, memancarkan kedamaian ke alam semesta. Om Swastiastu, Om Awignam Astu, semoga tidak ada halangan. Di balik kemegahan ritual yang tampak di permukaan, Bali menyimpan sebuah sistem operasional metafisika yang sangat kompleks. Selamat datang di pembahasan mendalam mengenai Tantra Bali, morfologi Durga, dan dialektika Pangiwa Panengen. Video ini tidak akan membahas klinik, melainkan menelusuri Tantra sebagai sebuah teknologi rohani canggih yang menjembatani dunia skala dan niskala. Kita akan membedah mengapa Pangiwa dan Panengen bukanlah dikotomi baik versus jahat, melainkan mekanisme keseimbangan Rua Bineda untuk mengelola energi semesta. Kita akan menyelami morfologi Dewi Durga, memahami bagaimana Tuhan berubah wujud sesuai ruang dan waktu. Dari sosok Rauda yang menyeramkan sebagai pelebur ego di Setra Gandamayu, hingga bertransformasi menjadi Hyang Bhagawati yang penuh kasih untuk mengantarkan roh kembali ke asalnya. Inilah peran beliau sebagai reaktor daur ulang spiritual di Pura Dalem. Terakhir, kita akan menguak rahasia yoga kawisesan dan penggunaan aksara modre, bahasa pemrograman realitas yang mampu mengubah tubuh praktisi menjadi yantra berjalan. Mari kita kembalikan marwah ajaran luhur ini melampaui stigma modern menuju pemahaman esoteris yang adiluhung. Selamat menyimak, semoga bermanfaat. Di balik keindahan ritual estetis dan susunan sesajen Bali yang sangat memukau yang sering Anda lihat di setiap sudut pulau, sejatinya terdapat sebuah teknologi rohani tingkat tinggi yang sayangnya seringkali disalahpahami oleh banyak orang ya. Benar sekali. Anda mungkin pernah berdiri di tengah upacara yang megah, mencium semerbak dupa, melihat barisan pelinggih yang dihias kain poleng, dan bertanya-tanya, apa sebenarnya fondasi tak kasat mata yang menopang semua kerumitan ini? Pasti banyak yang memikirkan hal itu. Nah, selamat datang di penelusuran mendalam kita hari ini. Misi kita sangat jelas. Selama kurang lebih 20 menit ke depan, kita akan membongkar habis-habisan intisari dari konsep Tantra Bali secara mendetail. Tujuannya adalah agar Anda, terutama umat Hindu, mendapatkan pencerahan sejati dari kearifan agama Hindu Bali, melampaui segala mitos dan stigma yang beredar luas. Tumpukan sumber yang kita kaji hari ini sungguh luar biasa tebal dan terperinci. Kita memiliki serangkaian analisis terpadu mengenai ajaran Tantra di Bali, lalu ada naskah esoteris lontar tutur gong besi yang sangat dirahasiakan, serta kajian morfologis filosofis mengenai Dewi Durga dan ritual kematian. Semua teks ini bermuara pada satu pemahaman metafisika yang sangat presisi. Bagaikan sebuah cetak biru dari alam semesta itu sendiri ya. Tepat, cetak biru operasional. Sebelum kita melangkah lebih jauh menyelami tumpukan teks ini, ada satu catatan penting mengenai penggunaan istilah. Sepanjang obrolan kita hari ini, setiap kali teks rujukan menyebutkan konsep pencipta tertinggi, kita akan secara konsisten menggunakan kata Brahman. Ini sengaja kita lakukan untuk mendeskripsikan realitas tertinggi agar selaras dengan kearifan formal Hindu. Mari kita urai hal ini. Kita sering mendengar kata Tantra, tapi sering berasumsi bahwa praktik di Bali murni lahir begitu saja dari pulau ini. Hal yang sangat memukau di sini adalah kenyataan bahwa Tantra Bali sama sekali tidak lahir di ruang hampa. Ajaran ini membawa DNA spiritual yang sangat tua dari daratan India. Sumber-sumber kita menunjukkan sejarah yang jelas dari Atharva Weda. Pilar keempat dari Weda itu, kan? Betul sekali. Dalam Atharva Weda, spektrum energinya sangat luas. Ada mantra untuk penyembuhan, tapi ada juga untuk penghancuran. Di Bali,
Spirit ganda ini bertransformasi secara elegan menjadi konsep usada untuk pengobatan dan aji wegik untuk ranah destruktif. Di luar itu, ada pengaruh yang jauh lebih radikal, yaitu dari sekte Kapalika. Sekte Kapalika. Kalau kita membaca literatur sejarah India, sekte ini adalah pemuja Bhairava yang prakteknya sangat ekstrim. Bayangkan saja, pertapanya bermeditasi di tengah abu kremasi, menggunakan tengkorak manusia, dan secara harfiah hidup di kuburan. Sangat ekstrim. Tapi kan kita tidak melihat praktik se-ekstrim itu secara fisik bertebaran di desa-desa Bali masa kini. Berarti, ajaran ini telah melalui sebuah proses penyaringan ya? Penyaringan itulah mahakarya peradaban Nusantara. Ajaran tersebut mengalami semacam domestikasi atau penjinakan kultural. Praktik yang menakutkan diselaraskan dengan harmoni lokal tanpa kehilangan kekuatan magisnya. Contohnya sangat dekat dengan keseharian Anda. Maksudnya seperti penggunaan alat-alat ritual? Benar, saat Anda melihat Sulinggi memimpin upacara, instrumen utama yang digunakan adalah genta dan bajra. Lalu pemuliaan kuburan atau setra di Bali. Setra itu bukan sekedar tempat pembuangan jasad biologis yang kotor, melainkan ruang sakral. Itu sisa filosofis Bhairava yang disublimasi. Perpaduan ini memuncak pada konvergensi yang sering membuat para ahli terkagum-kagum. Saya menyoroti lontar Chandra Bhairava mengenai sinkretisme Siwa dan Buddha. Ini bukan sekedar toleransi hidup rukun bertetangga kan? Bukan. Ini penyatuan filosofis yang utuh ke dalam satu sistem ritual. Lontar Chandra Bhairava memberikan bukti tekstual solid tentang bagaimana Shiva Siddhanta yang mewakili jalan kanan menyatu secara organis dengan Bhairava Tantra dan Buddhisme Mahayana yang mewakili jalan kiri. Implikasi praktisnya di lapangan itu sungguh indah ya. Anda bisa melihat dalam upacara besar di Bali, seorang pedanda Siwa dan pedanda Buddha duduk berdampingan, memimpin upacara bersama. Beliau menghaturkan mantra yang berbeda, menggunakan mudra yang berbeda. Namun, keduanya diakui mutlak bermuara pada satu sumber kebenaran kosmis, yakni Brahman.